Irianto leaves his midfield position, his central midfield position, gets dragged out, and so does Alfeandra. The number 13 goes out to try and stop Philip Roller. And then Alfeandra, as Roller beats 2-3 players in there, draws those defenders towards him, and then that creates a space for Chanathip to power that home. What a finish. Fantastic goal from Chanathip Songkrasin. Who's now got two in the first leg, semi-final against Vietnam. And they just have not allowed Indonesia to settle at all. Philip Roller hoping to win that ball. Perseverance from him on that right-hand side. And it is very, very impressive here from the Thais. Indonesia now trailing by a goal early on. A nightmare start for them. A great start for Thailand. I think we expected this from Thailand, didn't we? In the sense that, they're not afraid to go out and try and kill the game off in the first leg. This is exactly what they did against Vietnam. And that's exactly where I was going with that, Tez. And ironically, this is what Indonesia did with Singapore in the early stages of that second leg in particular. They love Indonesia themselves to go up with quick, brisk start. Look at that. Thai fans will be absolutely delighted with that. Clearance away by Gritsad as we want stand-up performers in this competition. They're fine with that touch on. Here's Chanathip. Look at that, the pirouette from him. We were not quite at the same tournament, were we, in 2018? We didn't have the joy of watching Chanathip, did we? And this is what we're missing, Roshan. He's a class apart, right? And I feel like I've said this a few times now in this competition. He's just a different level. And the spaces that he occupies as well, he's just so intelligent. He's always got his head on a swivel, scanning in this environment, understanding. And even if he doesn't receive, what he's going to do is he's going to drag players out of position as well. And that will create a space for someone else to then go and use. But that first goal, Philip Roller, I thought was excellent. That again, we're talking about dragging players towards you, and that's exactly what Philip Roller did. Dragging that midfield essentially. Those two sitting midfielders of Indonesia, Irianto and Dewanga, that are supposed to protect on the edge of the penalty area. Both of them were dragged across. This is a look at the goal again. Roller here, wonderful one, lovely bit of skill. Irianto gets dragged across, Dewanga gets dragged across, and then that leaves that space on the edge of the penalty box for Chanathip to go and exploit. Not a man you want to give space to. Chanathip Songkrasin. He's exploited that one fully. Thailand on the ball. With attack. Trying to get that up. Up there with Tirasin. Now super top. He's got Philip Roller. Thailand with a corner. The new age term for being able to draw defenders towards you is apparently called gravity. Where you drag players along with you. I like Sardin in the past, but yeah, exactly. I mean, gravity. It is what it is, Okay. You're gonna try and keep up with the times, I guess. Gravity. Okay, so that's what the kids say. Yep. Here is Thailand now with that corner. Actually, wasn't all that far away from Elias Gola, who had a free header. Now Roller. Came into the squad late, flew in from Germany. Very, very talented players. They've got the best league in Southeast Asia. Gritsada. Now with a temp. Not been a regular in this lineup. So will be very good. There's Paul King saying, calm down. Lots and lots of time. There he goes in his black shirt and the jeans combination, tucked in, sleeves rolled up. You see Gritsada. He's taking a bit of contact. What I could say about you right now, Roshan. Gritsada, 22 years of age, by the way, just a reminder. And wonderful quality shown
in that back line. He's normally a defensive midfielder as well. And this really supports it. It's one of the... I'm going to add this to evidence of this theory that I've got of defensive midfielders slotting into central defense easily. Whereas central defenders can't play in central midfield. It's a disaster for them. If the central defenders out there are listening, let us know your thoughts. So here come Thailand again through Rolla. He looks up. We're looking to get that up to Tirisan Danga. Pretty well. Vicious from him. He'll be absolutely delighted. He talked again about bringing this trophy back. And now on to 3 goals. He's one away from his countryman, Tirisan Danga. They're the only 2 at the moment. Irfan Jai's got 3. He's got a chance as well. Witten Sulaiman has got 2. There's the only players left. And there's Witten Sulaiman, who swinging the ball and missed. They haven't really got on it at all, have they, Roshan? No, they haven't. And, you know, Thailand coming into this, obviously the more experience of the 2 sides. The players who have featured in this competition, the players who have won this competition previously. Indonesia, a very young squad, a very young side. And there's lots of excitement from some of their players coming into this final. And you wonder at times if that excitement just gets a bit too much for you. You know, it's got to be at a certain... Thailand just breaking midfield. Yeah, Thailand have the second oldest squad in the tournament after Singapore, and Indonesia have one of the youngest after the likes of Timor-Leste, Cambodia and Laos. And that's one of the things that Shin Tae-yong has done. He's lowered the average age, hasn't he, of the squad. He's been very deliberate in that. He's been very deliberate about who he's picking. He wants players he can kind of mould, Roshan, exactly into his vision. That's right. I think the key for Indonesian football going forward is to get as many of these younger guys as they can moving overseas and playing overseas and experiencing a different level, a different culture, a different way of playing as a professional footballer, living as a professional footballer for them, because it's a talented team that's got a big, bright future ahead of them. Yeah, right now, of course, people talk about the likes of Witten Sulaiman, who's just there with the ball. Eggy Maulana is on the bench, along with Elkin Baggett. These are their overseas-based stars. But look at Thailand again. Well, it's a way by Fakudu. The right-hand side has been productive for Thailand. Good attack. Supachok. See the idea, just a little too much on that for Rolla. And just notice as well the position that Rolla had taken up there. You know, the rotation of positions that they're employing here in Thailand, you know, is popping up in different areas, different spaces. And if you're defending in those situations, if you're ball watching, you get caught off guard very quickly. Indonesia just not looking like themselves early on here in this one. You know, a couple of straight passes, loose touches. Thailand really applying the pressure, making sure that the Indonesian players don't have much time on the ball. It's a lovely touch from Supachok. Back to Rolla. Elias Dola. Cross to Kritsada. Playing with supreme confidence. And as soon as I say that, he's giving the ball away. And that is a poor ball, I'm afraid, from Witten Sulaiman. Who's so, normally, so sure. Iklan dulu Aqua. Nah, Aqua.
laga final Piala AFF. Hey, player one, do you think to be ready for this? Join Valorant. Final Piala AFF 2020, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Thailand di RCTI. Jadwal siaran langsung Timnas AFF 2020 diketahui akan Pindah cenana dodo. Pindah cenana. Sok coba dengan ini maneh naon. Boleh. Oh. Jangan kurang ya. Ya jelas gitu. Lagi pakai ekstra tuh. Oh kan? Semoga ini semakin membangunkan seluruh pemain timnas Indonesia untuk bermain lebih baik lagi dan bisa segera mengejar ketinggalan ini. Pelanggaran dilakukan oleh Yusuf bola kepada Irfan Jaga tepat di depan mata wasit asal Saudi Al-Qamfus Sukri Hushain. Yusuf bola pemain Swedia. Ayah asal Karakiwang sedangkan ibu Swedia, kelahiran Juli 21 April 93. Kemudian tahun sangat tinggi 196, sangat padat jika disandingkan dengan Rotan Balot. Dan Balot masih menjadi cadangan. Masih ada Dewangga dan posisinya berbeda digantikan di formasi awal Garuda dari Sintayong. Sangat baik. Oh, salah tadi. Lupa Jaya. Lupa Sulaiman. Lupa di depan dengan Lupa. Kurang komunikasi yang baik para pemain Indonesia, tapi setidaknya sudah bisa membuat tekanan dari buku ini. Yang jelas hal-hal kecil yang bisa dijadikan momentum untuk kebangkitan. Tadi saya katakan rasa percaya diri bahwa kita perlu beberapa manuver-manuver dalam hal melakukan tekanan-tekanan justru terhadap pertahanan Thailand. Bahwa kita masih leg 1 masih babak pertama, tidak ada harus kata menyerah. Kita masih bisa melawan timnas Thailand ini. Suara tadi hanya tentu saja sangat
senior di tubuh Thailand. Kelahiran 2 April 84, usia 37 tahun dan suara. Padahal Thailand. Kambuaya. Salah tadi pada Geratan. Songrasin sebagai pada Tistadu. Kejar oleh Asnawi. Masuk ke tengah tadi Tistadu. Kembali ke Songrasin dan Tistadu langsung ke depan. Arahkan kepada Songrasin. Datang menjemput ketika lihat Bahrudin untuk memotong bola, tapi serangan dilakukan para pemain Thailand cukup cepat, tapi untungnya transisinya dilakukan yang cukup baik dulu. Tepat sekali saja, juga baru ingin mengatakan mengenai transisi dalam hal bertahan kita jelas ada peningkatan ya dari laga ke laga, dan ini tentunya sebuah modal. Bukan sebuah pelanggaran dilakukan oleh wasit Al-Qudus tadi. Sokrasin, mobil pala, Istanbul dengan sangat baik dari Asnawi. Gagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Thailand. Dan Sabtu Politik adalah pelatih yang sukses mematahkan rekor 5 tahun tidak mengalahkan pelatih asal Vietnam. Pak Sentio. Oh, 33 kali tidak terkalahkan selama 5 tahun dari tim Asia Tenggara. Dipatahkan oleh Sabtu Politik di semifinal pertama dengan skor 2-0. Philip Roland. Pacok berduel kita lihat dengan Rahmat Erianto. Beratan kepada Kerasel Dangda. Enak para pemain Thailand untuk bermain-main di lapangan Indonesia. Istanbul diambil oleh Wintan. Ada Bobby Pala bisa melewati Asnawi namun gagal. Ini para pemain Indonesia. Kali-kali Rahmat Erianto menunjukkan bola kepada Asnawi, tapi pemain Indonesia agak sedikit panik untuk bisa mengolah bola begitu. Ya, tentu panik karena kalau kita lihat memang sampai saat ini Thailand bermain dengan sangat baik dengan melakukan umpan dari kaki ke kaki. Serangan balik, Bung Adi. Balik Indonesia, Dewangga kini memberikan bola coba lagi pas. Bopering di mana? Bopering nih. Pemain kita sadari bahwa bisa terus strategi yang diterapkan oleh pelatih, tapi memang kita lebih kecolongan gol dan tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kita masih memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, tapi memang kita tidak boleh lagi melakukan sebuah kesalahan atau lengah dalam hal bertahan. Tistadu tepat langsung pada Bodin Pala. Bodin Pala dan penampilan ketiga buat Bodin. Tistadu juga bermain di Piala AFF 2016. Juga merupakan keturunan Vietnam, hampir saja dinaturalisasi oleh Vietnam, tapi Tistadu memilih menjadi warga negara Thailand. Tistadu hadapan dengan Witan, bola meluncur, Dewangga, ada sesuatu yang sangat berbahaya kini. Masuk pajak, bukan sebuah pelanggaran oleh negara. Hati-hati nampaknya Muhammad Edo Febriansa. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran seperti ini yang sangat berbahaya. Karena tendangan-tendangan bebas para pemain Thailand juga cukup baik. Terlalu mudah para pemain Indonesia untuk. Ya memang tapi sudah diakui Sepacok sendiri memang dalam beberapa kesempatan bermain sangat baik, gerakan-gerakan yang juga yang membingungkan, mengingat bahwa Edo sendiri mungkin kaget ya dia diturunkan sebagai pemain utama atau starter, tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang selama kita disiplin dalam hal bertahan tidak melakukan kesalahan, tentu hal-hal yang juga kita inginkan bisa terhindar. Edo merupakan tidak merupakan penampilan ketiga buat Edo setelah menjadi pemain inti saat melawan Laos dan main bersama kali lawan Kamboja untuk menggantikan anak pertama yang cedera. Kini Arhan yang mendapat akumulasi kartu kuning yang bermain dan posisinya digantikan oleh Edo. Ini Bodin Pala lakukan sudah terlalu tinggi tadi hingga tidak selalu membahayakan gawang Indonesia dalam Bodin Pala. Main berusia 27 tahun, sangat tinggi 182 cm.
Jadi melepas kita penyangan jadi kita disbang. Datang semua? Hah? Datang? Datangnya malah nunggu. Balik lalu juga para pemain Indonesia mendapatkan pelanggaran dan sudah cukup baik, sangat baik apa yang dilakukan oleh Asnawi, memulihkan tadi bodi kepala. Sliding sangat-sangat luar biasa dari Asnawi. Walaupun memang sedikit berisiko Bung Hadi, memang bagus timingnya, tapi itu sangat berbahaya mengingat bahwa pemain lawan sudah ada bodi kepala berada di dalam kotak penalti. Bodi kepala yang penampilan keempat kira AFF 2020. Jaya, Intan Sulaiman, juga pemain yang melakukan pelanggaran hidup dan tak pemain Thailand di kotak penalti. Gagal tadi, Sonkrasin. Masukkan tadi Tiwat kepada Suparkem, ke Kambuaya, sangat baik Kambuaya, luar biasa Kambuaya. Langsung ke depan, arahkan, ada Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, Irfan Jaya, Bodoh. yang terjadi karena ada benturan kaki antara Sonkrasin dan juga Irfan Jaya. Kita akan lihat lakukan yang sangat cepat. Oh, pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan, jelas. Pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan, sangat jelas, sangat jelas. Jelas. Hantam kaki Sonkrasin malah sebenarnya. Ya, jelas. Pelanggaran dilakukan oleh Irfan Jaya. Keputusan yang sangat-sangat tepat dari wasit Al-Kumpus Sukri Al-Husain dari Saudi Arabia. Ya, sangat disayangkan karena sebenarnya kalau kita lihat tadi sebuah skema serangan balik yang sangat rapi yang diinisiasi oleh seorang Witan Sulaiman, tapi memang terlambat ya Irfan Jaya yang biasanya mengambil kecepatan, tapi terlambat dalam melakukan tendangan yang akhirnya malah mendapatkan pelanggaran untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana transisi dari penyerang ke bertahan sangat cepat dan sangat baik. Ya, sulit kali para pemain Indonesia seperti Witan juga Irfan Jaya untuk menerobos pertahanan dari Thailand. Tapi Thailand kuasai bola lewat Krisada. Ada gerakan balik pada Krisada Kamar ke belakang. Sebesar itu pada Yusuf bola. Luar biasa masih para pemain Thailand. Ini Philip Roller, masih Philip di kotak penalti. Sonkrasin, Supacok. Ada Werate di tengah. Werate sangat berbahaya dicuri para Indonesia. Asnawi lama-lama Asnawi dicuri para pemain Thailand. Serangan balik Thailand sangat tepat, berhasil ganda. Ada kita lihat bodi kepala, apakah offside? Terlalu lama tadi Asnawi, memang agak panik para pemain Indonesia. Sangat baik untuk melakukan tekanan. Naon? Ya jelas offside tadi, kepalanya lebih condong tadi daripada kaki pemain Indonesia karena memang offset. Gigi saja jika nongol duluan pasti offside. Hanya kota badan seperti rambut yang tidak dihitung dalam posisi offside. Kitiwa kembali Thailand melakukan tekanan. Rata tadi ke belakang pada Krisada Kaman. Kembali para pemain Thailand cukup dominan atau kepala. Rahmat Terianto, Wangga langsung ke depan, arahkan pada Irfan masuknya, tapi apa daya sangat sulit. Pemain Thailand sangat banyak, kasih kontrol yang sangat luar biasa dari pemain Thailand. Philip Roller, kembali para pemain Thailand. Kiri ke Titi, Titiwat ke kanan kepada Philip, masih Philip, bisa berikan kembali kepada Titiwat, Titiwat kepada Supacok, Supacok pada Titiwat lagi, ada Philip lagi. Masuknya backfield tadi, pada Titiwat, digagalkan oleh Rahmat Terianto, tapi Titiwat kepada Werate, masih kita lihat Titiwat ke belakang kepada Chris Sadakama, masih Chris Samar, ada Chris Cutler, Godin Pala, Sonkrasin kepada Yusuf Dola ke kanan, kepada Sonkrasin lagi, masih Sonkrasin, ke tengah kita ada Werate
Pala sangat bebas pada pemain Thailand. Pala hati-hati ada Tobing Pala. Oh, bisa masih gagal kepada Thailand. Balikan selain sangat cepat dicoba dilatih pada pemain Thailand. Terlihat jelas Bung Adi, bukan hanya mereka cepat dan melakukan serangan, tapi pada saat mereka kehilangan bola di area pertandingan sendiri, mereka langsung sudah melakukan pressing, dan ini yang menyebabkan akhirnya banyak pemain Indonesia, pemain bertahan khususnya, sering melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mari Thailand menguasai bola, benar-benar mengurung pertahanan Indonesia. Akan diserang 7 hari 7 malam Indonesia tanpa bisa sekalipun untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Thailand. Weratet langsung ke tengah, kosong. Tobing Pala ke kiri, tempat kita ada Tristan Gu yang ada dengan Dawid, sangat cepat kepada terasa Ganda, seorang legenda klub Thailand yang sangat-sangat legenda di Thailand pada memang telah memperkuat Thailand sejak tahun 2008 di Piala AFF dan sudah menjebol gawang Indonesia sebanyak 5 gol di Piala AFF. Rahmat Suryanto, Indonesia kini coba melakukan tekanan, kuasai bola Dewan dari tengah, ada Asnawi, paling gagal Ustaz Sulaiman, paling mudah sekali lepas para pemain Indonesia. Weratet, Sokrasin yang mencetak gol ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di leg pertama, bermain langsung pacok ke belakang pada Tristan Gu kini langsung ke depan, haruskan kepada Tobing Pala, berputar-putar para pemain Indonesia, pemain Thailand, dan sulit dihentikan para pemain Indonesia. Kembali pada Tristan Gu, bagaikan bermain robot para pemain Thailand, dan para pemain Indonesia hanya mengejar-kejar bola yang dipasing para pemain Thailand. Yusuf Dola kepada Philip kepada Weratet, masih Weratet ke tengah kepada Sopacok, seorang sangat kejar, sangat berbahaya, ada kita Tobing Pala, Asnawi masih Tobing, gagal tadi passing atau pressing yang coba dilakukan oleh Atrasel Jaga, lepas di gawang kedua gawang Indonesia dikawal oleh Nadio Argawinata Bumbuni. Ya, harus kita akui tentunya Bung Adi, di mana Thailand memang baru saja memberikan sebuah penampilan atau sebuah tontonan yang memang menunjukkan kenapa mereka lah salah satu regional powerhouse, mereka adalah satu raksasa daripada regional Asia Tenggara, dan tentu buat Indonesia modalnya sebuah serangan. Ya, kalau kita lanjutkan Bung Adi dalam konteks tentunya buat timnas Indonesia sendiri, ingat bahwa kita tertinggal lebih dahulu saat melawan Malaysia, juga sempat tertinggal juga pada saat melawan Singapura, dan kita masih bisa membalikan keadaan. Tentunya dengan catatan tidak boleh melakukan kesalahan lagi, mengingat seperti strategi Thailand adalah mengurung Indonesia. Hampir 75% possession atau penguasaan bola dikuasai oleh Thailand. Ini tentunya sebuah final yang tidak baik atau menguntungkan untuk Indonesia. Nadio Argawinata posisi dengan gawang Fernando Aris Taryadi, kemudian juga mendapatkan posisi itu saat tidak bermainnya lawan di posisi Bali United di kompetisi Liga 1 menjadi Super Indonesia. Sangat berbahaya, kita lihat Rifsada coba melakukan tekanan ini tekanan tim Sokrasin dilakukan oleh Ustaz Sulaiman, antara kita ini Setiawan digagalkan dari pelanggaran juga di formasi inti starting line up dari tim Indonesia yang dilatih oleh Sintayong. Tangan bebas Indonesia, Nadio Argawinata. Tenang saja, yang selalu panik Indonesia karena masih ada leg kedua. Yang penting Indonesia jangan kebobolan lagi, Bu. Ya, tentunya jangan sampai kebobolan lagi, dan ingat dan juga masih ada babak kedua di leg ini Bung Adi. Dan tadi sempat kita juga singgung, sebenarnya memang ini strategi Thailand ternyata berbeda seperti yang sempat dibicarakan bersama dengan Midan. Mereka justru berani mengambil inisiatif serangan dengan mengurung Indonesia. Mungkin mereka melihat bahwa bisa jadi akan terjadi sebuah kepanikan, dan ini tentunya harus waspada dan dihindari oleh para pemain Indonesia. Menekan balik dari Setiawan, coba dikejar oleh Tristan Gu, langsung kotak penalti dilakukan oleh Yusuf Dola. Pada bola sangat menarik tadi kepada Irfan Jaya, atau pengawal yang dilakukan oleh Yusuf adalah sangat-sangat baik membuat gawang dari Siwara cukup aman dari sebuah para pemain Indonesia. 30 menit sudah pertandingan berlangsung, masih 0-1 buat pada leg pertama. Di leg pertama ini Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, di leg kedua
saja masih ingat karena Fahruddin adalah sisa-sisa Legion Indonesia. Pelanggaran tadi dilakukan. Ada sisa-sisa Legion Indonesia di 2016 saat menghadapi Thailand di penyisihan 2 dan juga di final leg 1 dan juga leg 2. Di leg pertama Indonesia di Pekansari menang dengan skor 2-1, sedangkan di leg kedua Raja Manggala Indonesia kalah 0-2 dari Thailand. Suara tadi sangat baik dari para pemain Thailand melakukan duel di udara. Rizky Edo pressing yang sangat ketat dilakukan tadi oleh Philip Roller milik para pemain Indonesia. Luar biasa sogokan oleh para pemain Thailand. Irfan Jaya